Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Restuan Manzila Fazni, dan kali ini saya akan mempresentasikan tentang peran kecerdasan buatan atau AI dalam keselamatan, kesehatan, dan keselamatan kerja atau K3. Lanjut ke slide pendahuluan. Kecerdasan buatan AI mulai diterapkan di dunia kerja untuk meningkatkan keselamatan dan kesehatan kerja. Saya menggunakan dua jurnal internasional tentang penerapan AI kepada K3, dan jurnal pertama itu fokus dengan teknologi dan aplikasi lapangan, dan jurnal kedua fokus etika dan kebijakan. Lanjut, untuk jenis-jenis penerapan AI, untuk jurnal pertama itu lebih mementingkan monitoring dan surveillance computer vision sensor atau wearable. Jadi menggunakan computer vision dan sensor pintar untuk mendeteksi potensi bahaya seperti risiko jatuh, suhu ekstrim, atau aktivitas berbahaya secara real time. Selanjutnya, diagnosis penyakit paru atau analisis radioaktif CNN. Itu AI terutama deep learning seperti CNN digunakan untuk membaca radioaktif dada guna mendeteksi penyakit paru-paru seperti pneumokoniosis secara cepat dan akurat bahkan sebelum gejala muncul. Selanjutnya, drone dan robot otonom untuk pencarian dan inspeksi. Drone digunakan untuk inspeksi area berbahaya atau sulit dijangkau serta dalam operasi penyelamatan. Robot menggantikan manusia dalam kondisi ekstrim seperti paparan bahan kimia atau suhu tinggi. Selanjutnya ada jenis VR dan AR untuk pelatihan risiko tinggi. VR atau virtual reality dan augmented reality atau IR digunakan untuk pelatihan situasi berisiko tinggi secara aman, seperti kebakaran atau ledakan, memberikan pengalaman interaktif tanpa risiko nyata. Selanjutnya ada jenis tentang exoskeleton dan PPE pintar. PPE ini berbasis AI memonitoring kondisi tubuh pengguna secara real time. Dan exoskeleton ini mendukung pekerja saat mengangkat berat beban berat dan mencegah cedera otot seperti mesin untuk mengangkat beban. Yang terakhir ada prediksi risiko kecelakaan yang dianalisis oleh AI. AI menganalisis data, histori, dan real time dari lingkungan kerja untuk memprediksi potensi kecelakaan dan mengambil tindakan preventif lebih awal, dan memberikan insight atau perbaikan sistem K3 secara berkelanjutan. Selanjutnya, untuk jurnal kedua ada jenisnya ada wearable dan sensor terhubung internet. Wearable dan sensor terhubung internet atau LOT digunakan untuk memantau kesehatan fisik pekerja seperti detak jantung, suhu tubuh, dan kelelahan secara real time. Sensor lingkungan mendeteksi paparan zat berbahaya, kualitas udara, suhu, dan kelembapan di tempat kerja. Selanjutnya ada sistem deteksi dini kesehatan pekerja. AI juga memproses data dari wearable dan sensor untuk mengidentifikasi potensi bahaya secara otomatis, lalu mengirim peringatan ke sistem pengawas atau pekerja. AI juga merespon cepat terhadap gejala kelelahan, paparan zat kimia, atau kondisi tidak aman lainnya. Selanjutnya ada kebijakan dan pelatihan etika penggunaan AI. AI digunakan untuk menganalisis data pekerja secara agregat guna mengidentifikasi pola risiko yang muncul dari kebiasaan kerja, jam kerja panjang, atau area rawan kecelakaan, dan membantu menyusun kebijakan K3 yang berbasis data. Yang terakhir ada fokus pada privasi dan hak pekerja. Ini yang terpenting, menekankan pentingnya pengembangan regulasi untuk memastikan bahwa penggunaan data pekerja dilakukan secara aman dan transparan. Penerapan AI harus disertai kebijakan privasi, persetujuan penggunaan data, dan perlindungan hak pekerja. Pelatihan digital tentang AI itu juga memberikan edukasi kepada pekerja dan manajemen mengenai cara kerja sistem AI, hak privasi, serta bagaimana AI mendukung keselamatan kerja. Bertujuan agar pekerja tidak hanya menjadi objek pemantauan tetapi juga subjek yang sadar teknologi. Selanjutnya, setelah jenis-jenis ada manfaat penerapan AI terhadap K3.
Yang pertama adalah meningkatkan deteksi dini terhadap bahaya dan penyakit, seperti di jurnal pertama itu monitoring, terus diagnosis penyakit paru, dan prediksi risiko kecelakaan. Untuk yang jurnal kedua itu ada sistem deteksi dini keselamatan pekerja, kebijakan pelatihan etika penggunaan AI. Selanjutnya ada mengurangi kecelakaan kerja dan paparan langsung. Seperti jurnal pertama itu ada drone dan robot untuk menggantikan pekerjaan yang susah atau berbahaya. Untuk jurnal kedua itu wearable sensor dan sensor terhubung internet. Yang ketiga ada membantu pelatihan lebih realistis dan aman. Dengan AI kita bisa membuat kebijakan dan pelatihan dengan lebih luas atau lebih aman. Selanjutnya mengoptimalkan keputusan berbasis data, dan terakhir efisiensi kerja dan perlindungan kesehatan meningkat. Baik, kita nyampe ke kesimpulan. AI berperan penting dalam transformasi keselamatan kesehatan kerja. Jurnal pertama menampilkan pendekatan teknis yang komprehensif, menunjukkan bagaimana AI digunakan secara luas dalam diagnosis penyakit, pemantauan real time, penggunaan drone, hingga pelatihan berbasis VR. Jurnal kedua menekankan aspek etika, privasi data, dan perlunya kebijakan yang jelas dengan fokus utama pada penggunaan wearable dan sensor. Kedua jurnal sepakat bahwa AI meningkatkan efisiensi deteksi dini dan respon terhadap bahaya kerja. Namun, implementasi AI harus disertai dengan kebijakan, pelatihan, dan perlindungan hak pekerja agar teknologi ini tidak hanya canggih, tapi juga adil dan berkelanjutan, seperti menjaga privasi pekerja. Keselamatan kerja berbasis AI bukan hanya soal teknologi, tapi juga soal tanggung jawab sosial dan tata kelola yang baik. Rekomendasi untuk kedua jurnal yang saya baca dan saya rangkum keduanya dan digabungkan untuk mengutilkan penerapan kecerdasan buatan AI dalam keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Perusahaan disarankan untuk mengintegrasikan pendekatan teknis dan etis secara seimbang. Implementasi teknologi seperti sensor, wearable, dan sistem prediktif harus disertai dengan kebijakan yang jelas mengenai perlindungan data pribadi pekerja. Jadi meskipun petinggi perusahaan menggunakan AI, tapi juga harus mempertimbangkan privasi pekerjanya juga. Jadi harus meminta izin atau tidak terlalu mengulik tentang privasi pekerja. Pelatihan menyeluruh bagi karyawan dan manajemen sangat penting agar mereka memahami manfaat, risiko, serta cara penggunaan teknologi AI secara bertanggung jawab. Selain itu, diperlukan investasi jangka panjang untuk mengembangkan infrastruktur digital dan penguatan keamanan sistem. Evaluasi rutin juga perlu dilakukan untuk memastikan bahwa teknologi yang diterapkan tetap relevan, aman, dan efektif dalam menciptakan lingkungan kerja yang sehat, adaptif, dan berkelanjutan. Baik, mungkin itu saja dari saya tentang topik peran kecerdasan buatan AI dalam kesehatan dan keselamatan kerja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.